Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang faktor yang mendorong perlunya PSH. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Pendidikan seumur hidup atau PSH adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman waktu berlangsungnya pendidikan. Dalam perspektif Islam sendiri, pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah jauh dikenal sebelum orang-orang baru mengangkatnya. Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Atlabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya An Introduction to Lifelong Education pada tahun 1970 karya Paul Lengren yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Kemudian, faktor pertama yang menyebabkan perlunya PSH adalah keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Hal ini dikarenakan pendidikan sekolah ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat. Seperti contohnya saja, saat ini banyak lulusan yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja, yang antara lain karena mutunya yang rendah dan daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah. Yang kedua, perubahan masyarakat dan peranan sosial. Globalisasi dan pembangunan mengakibatkan perubahan yang cepat dalam masyarakat dan ikut mempengaruhi aspek sosial yang ada. Pendidikan dituntut untuk dapat membantu individu agar selalu dapat mengikuti, mengontrol, dan selektif terhadap perubahan sosial yang terjadi sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Masalah lain pada pendidikan kita saat ini adalah kelangkaan sumber yang mendukung. Langkanya sumber pendukung pendidikan membuat proses pendidikan menjadi tidak lancar yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia menurun. Kemudian faktor yang keempat yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan peningkatan penyediaan informasi yang berakibat pada meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Semakin banyaknya tersedia kekayaan materi yang berakibat kemudian dan materialisme menjiwai nilai budaya dan spiritual serta berakibat pula kerenggangan dan keterasingan manusia satu dengan yang lain. Faktor yang terakhir adalah pertimbangan ekonomi. Pembentukan sistem pendidikan berfungsi sebagai basic untuk memperoleh keterampilan ekonomis berharga dan menguntungkan. Tidak berarti mereka menekankan bahwa pendidikan sepanjang hayat akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan akan meningkatkan keuntungan. Tapi hal terpenting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbesar pemenuhan diri, melepaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan eksplorasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.